Pernahkah kalian membayangkan jika sebuah masjid yang selama ini menjadi tempat suci dan aman, tiba-tiba dikepung oleh ular-ular raksasa? Terbayang betapa ngerinya situasi itu. Tapi, tunggu dulu, ini bukan cerita biasa. Ada kejadian mengejutkan di dalamnya yang bisa mengubah segalanya. Di balik teror yang menakutkan, ada sebuah rahasia besar yang membuat kita semua tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam masjid itu? Bagaimana para warga dan jemaahnya bertahan dalam ujian yang luar biasa ini? Tonton terus cerita lengkapnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian tentang apa yang kalian pikirkan. Like dan subscribe jika kalian ingin mendengar lebih banyak cerita penuh kejutan dan pelajaran hidup. Siap-siap dibuat terkejut. Pagi itu, suasana di kampung mulai sibuk seperti biasa. Warga beraktivitas, anak-anak berlarian, dan beberapa orang tua duduk di teras rumah menikmati udara pagi. Namun, ketenangan itu mendadak berubah menjadi kepanikan ketika suara teriakan menggema dari arah masjid. "Ular! Ular! Banyak sekali!" teriak seorang lelaki tua yang baru saja hendak mengambil wudhu. Beberapa warga yang mendengar teriakan itu segera berlari menuju sumber suara. Mata mereka membelalak ketika melihat puluhan ekor ular merayap di sekitar pelataran masjid. Ada yang melingkar di dekat pintu masuk, ada yang menyusup ke sela-sela dinding, bahkan beberapa di antaranya terlihat menjalar di atas genting. Warga yang datang hanya bisa terpaku. Beberapa mencoba mundur perlahan, sementara yang lain memilih berlari ketakutan. "Astagfirullah, dari mana ular-ular ini?" seru seorang ibu yang langsung menggendong anaknya menjauh. Tak ada yang tahu pasti. Ular-ular itu muncul begitu saja tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Padahal, selama bertahun-tahun, tak pernah ada kejadian seperti ini di masjid tersebut. Beberapa pemuda kampung mulai mencari cara untuk mengusirnya, namun semakin mereka mencoba, semakin banyak ular yang muncul seakan sedang menjaga sesuatu di dalam masjid. Di tengah kepanikan, seorang lelaki parubaya bernama Mahmud berdiri di depan masjid, dengan wajah penuh kegelisahan. "Ada yang tidak beres," gumamnya pelan. Matanya terus menatap ke arah dalam masjid. Tapi sebelum ada yang bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam masjid. Sesuatu di dalam sana membuat bulu kuduk mereka meremang. Suara gemuruh itu terdengar makin jelas, seperti sesuatu yang bergeser atau mungkin runtuh di dalam masjid. Warga yang tadinya ketakutan kini semakin waspada. Beberapa pemuda mencoba mendekat, tapi ular-ular di sekitar masjid seakan memberi peringatan, merayap lebih agresif dan mendesis tajam. Mahmud mengernyit, tatapannya lurus ke arah pintu masjid yang sedikit terbuka. "Ada sesuatu di dalam," ucapnya setengah berbisik. Seorang pemuda bernama Jamal mencoba memberanikan diri. "Kita harus lihat, Pak. Kita gak bisa diam aja." Namun, baru saja Jamal melangkah mendekat, seekor ular hitam besar tiba-tiba muncul dari balik pilar masjid. Kepalanya tegak, matanya menatap tajam, seolah siap menyerang siapapun yang mencoba masuk. Jamal sontak mundur, wajahnya pucat. "Ini gak wajar, Pak. Ini bukan kejadian biasa." Warga semakin panik. Beberapa mulai berlari menjauh, takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Di tengah kebingungan itu, suara gemuruh dari dalam masjid kembali terdengar. Kali ini lebih keras, disertai suara seperti benda jatuh menghantam lantai. Mahmud menarik napas dalam-dalam. "Kalau kita gak cari tahu sekarang, kita gak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tak ada yang berani menjawab. Ketegangan semakin terasa, suara napas warga terdengar berat. Lalu, tanpa aba-aba, pintu masjid yang tadinya hanya terbuka sedikit tiba-tiba terbanting sendiri, mengeluarkan suara keras yang menggema ke seluruh kampung. Di dalam sana, samar-samar terlihat sesuatu yang membuat jantung Mahmud hampir berhenti berdetak. Pintu masjid terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Lampu-lampu di teras berkedip lemah, seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Warga menahan napas, pandangan mereka terpaku pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Bayangan hitam itu terlihat samar, tinggi dan kurus, tak bergerak sedikit pun. Udara di sekitar terasa semakin dingin, membuat bulu kuduk Mahmud berdiri. Jamal yang tadi hampir masuk kini melangkah mundur. "Pak, itu apa?" bisiknya gemetar. Tak ada yang menjawab. Hanya suara dedaunan yang bergoyang pelan tertiup angin,
seolah alam pun menahan diri untuk tidak mengganggu keheningan yang mencekam ini. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di dalam masjid. Suara benda bergeser terdengar jelas. Lalu, bayangan itu mulai melangkah ke depan. Setiap gerakannya membuat jantung warga berdetak lebih kencang. Mahmud meneguk ludah, tangannya mengepal kuat. Bismillah, gumamnya pelan. Saat cahaya lampu temaram menyentuh wajah sosok itu, Mahmud terbelalak. Wajahnya penuh debu, janggutnya berantakan, matanya merah dan sayu. Seakan sudah lama tak melihat cahaya. Itu manusia? Suara seorang warga bergetar. Laki-laki itu tiba-tiba merosot ke lantai, tubuhnya lemas. Mulutnya bergerak, mencoba mengeluarkan suara, tapi hanya bisikan pelan yang terdengar. Mahmud segera berlari mendekat, diikuti beberapa warga yang akhirnya memberanikan diri. Mereka mengangkat tubuh pria itu dengan hati-hati. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Jamal menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam masjid. Yang mereka lihat membuat darah mereka berdesir. Beberapa lembar kertas berserakan di lantai, dengan tulisan yang tidak mereka mengerti. Di sudut ruangan, sesuatu tergantung di langit-langit, seperti kain hitam yang lusuh dan bergerak pelan. Lalu, dari dalam masjid, terdengar suara lain. Kali ini bukan suara benda jatuh atau gemuruh, melainkan bisikan panjang yang menyeramkan. Bisikan itu makin jelas, lirih dan menjeret, seakan ada sesuatu yang tengah merapal sesuatu di dalam kegelapan. Suaranya tidak berasal dari satu arah, tapi menggema dari segala penjuru. Mahmud merasakan tengkutnya merinding. Warga yang berkerumun di depan pintu masjid mundur perlahan. Sebagian mulai melafalkan doa dalam hati. Jamal, yang masih memegang senter, mengarahkan cahaya ke segala sudut. Saat cahayanya menyapu bagian tengah masjid, sesuatu melintas cepat di lantai. Bayangan panjang, bergerak secepat kilat. Lihat itu, teriak seseorang di belakang. Mahmud menahan napas. Tatapannya tertuju pada lantai masjid yang kini dipenuhi lembaran kertas dengan tulisan-tulisan aneh. Sebagian kertas tampak sudah lusuh dan basah, seolah telah lama tertinggal di sana. Pria yang mereka temukan tadi mulai menggeliat. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah suara serak tak beraturan. Mahmud mendekatkan telinganya. Sudah, terlambat. Bisik pria itu. Mahmud terkejut. Apa yang sudah terlambat? Tanyanya, tapi pria itu justru menutup matanya dan kembali lemas. Jamal menyorotkan senternya ke langit-langit. Kain hitam lusuh yang tergantung di sana bergoyang lebih cepat, seperti diterpa angin dari dalam ruangan. Tapi anehnya, tidak ada satupun ventilasi yang terbuka. Tiba-tiba, dari arah mihrab, terdengar bunyi gemeretak. Seperti suara sesuatu yang merayap di atas kayu tua. Mahmud dan Jamal menoleh ke arah suara itu. Di sana, di balik tirai tebal, sesuatu bergerak pelan. Bentuknya samar, seperti tangan kurus yang menjulur keluar dari balik kain. Lalu, bisikan itu semakin keras. Bisikan itu semakin tajam, menggema di seisi masjid. Warga yang berdiri di ambang pintu mulai mundur perlahan. Beberapa di antaranya terlihat gemetar. Mahmud merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara Jamal masih berusaha menyorotkan senter ke arah mihrab. Kain hitam yang menggantung di balik mihrab kembali berayun. Kali ini, sesuatu tampak jelas bergerak di belakangnya. Sosok yang semula samar kini semakin nyata. Jemari kurus menjulur keluar, mencengkeram kain dengan erat. Mahmud menahan napas, kakinya terasa berat untuk melangkah. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari atas. Kayu tua di langit-langit masjid melengkung, seolah menanggung beban yang sangat berat. Debu halus berjatuhan, menyelubungi udara dengan aroma kayu lapuk dan sesuatu yang asing. Jamal menyorotkan senternya ke atas. Cahaya yang menembus kegelapan menangkap sesuatu yang mengerikan. Seekor ular raksasa melingkar di atas balok kayu. Tubuhnya yang bersisik berkilauan diterpa cahaya. Matanya berwarna merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Warga yang melihatnya langsung berteriak ketakutan. Beberapa di antaranya berlari menjauh dari masjid, sementara yang lain masih terpaku di tempat, terlalu takut untuk bergerak. Mahmud mundur selangkah, tetapi tiba-tiba, kain hitam di mihrab berkibar keras. Dari baliknya, sosok tinggi kurus dengan wajah pucat muncul perlahan. Matanya kosong,
Bibirnya bergerak seakan merapalkan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Ular di atas balok mulai bergerak. Tubuhnya melingkar semakin erat, lalu kepalanya terangkat tinggi, siap menerkam. Jantung Mahmud berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Sosok di balik tirai membuka mulutnya, dan suara bisikan yang menggema di seluruh masjid pun berhenti seketika. Hening. Seisi masjid seakan tertelan kesunyian yang mencekam. Sosok tinggi kurus itu berdiri tanpa bergerak, hanya tatapannya yang kosong dan bibirnya yang bergerak perlahan tanpa suara. Jamal meneguk ludah, tangannya yang memegang senter mulai gemetar. Mahmud menatap ular raksasa di atas mereka, merasakan hawa yang semakin dingin merayapi kulitnya. Tiba-tiba, lantai masjid bergetar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Suara gemeretak kecil terdengar, mirip dengan gesekan batu yang saling bertumbukan. Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi? Suara seorang warga terdengar lirih, nyaris tak berbentuk kata. Ular di atas balok kayu mulai melata turun. Tubuhnya bergerak perlahan, menjulur ke arah mihrab, seolah ingin melindungi sosok tinggi kurus itu. Mahmud menarik tangan Jamal, memberi isyarat untuk mundur. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lantai di dekat mihrab tiba-tiba runtuh. Debu berhamburan ke udara, dan sebuah lubang besar menganga, memperlihatkan terowongan gelap yang tersembunyi di bawah masjid. Jamal menyorotkan senternya ke dalam lubang itu. Matanya membelalak. Di dalam terowongan, ada sesuatu yang berkilauan. Benda-benda berwarna keemasan tampak berserakan, sebagian terkubur di antara bebatuan. "Benda apa itu?" bisik Mahmud. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, sosok tinggi kurus di mihrab tiba-tiba melangkah ke depan. Kakinya seakan melayang di atas tanah, sementara ular raksasa bergerak melingkari tubuhnya. Kemudian, untuk pertama kalinya, sosok itu berbicara dengan suara serak yang nyaris tidak terdengar. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Lalu, suara gemuruh kembali terdengar. Tanah di bawah mereka bergetar semakin keras, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam kegelapan terowongan itu. Hati Jamal dan Mahmud berdebar kencang. Rasa takut menyelubungi diri mereka, namun ada rasa ingin tahu yang lebih kuat, yang mendorong mereka untuk tetap bertahan. Sosok tinggi kurus itu, dengan tatapan kosong dan suara serak yang terdengar seperti bisikan angin, kini berdiri tepat di depan lubang yang menganga. Mata Jamal mengikuti gerakan ular yang melingkar di sekitar tubuh sosok itu. Ular raksasa itu kini seolah menjadi bagian dari dirinya, bergerak dengan harmoni yang menakutkan. "Ada apa di bawah sana?" Mahmud berbisik, suaranya teredam oleh dentuman suara dari bawah tanah. Jamal berusaha menenangkan diri, meskipun jantungnya berdetak tak karuan. "Itu mungkin sesuatu yang berbahaya. Mungkin kita harus pergi." Namun, kata-kata itu terhenti ketika sosok tinggi kurus itu mulai bergerak. Tanpa peringatan, ia melangkah ke arah lubang yang terbuka. Tubuhnya seakan melayang, kakinya tidak menyentuh tanah. Ular itu mengikuti langkahnya, bergerak cepat seperti angin. Dalam sekejap, sosok itu hilang ke dalam kegelapan terowongan yang terbuka. Jamal dan Mahmud hanya bisa saling pandang. Mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah misteri yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. "Apakah kita harus mengikuti?" Mahmud bertanya, suaranya lebih tegas. Jamal menunduk, berpikir keras. Hati kecilnya berkata untuk meninggalkan masjid ini, untuk pergi dan melupakan apa yang mereka temui di sini. Namun, rasa penasaran menggerakkan tubuhnya untuk melangkah mendekat ke lubang yang terbuka. "Ayo," Jamal akhirnya berkata dengan suara hampir tak terdengar. "Kita harus tahu apa yang ada di sana." Mereka berdua mulai turun perlahan ke dalam terowongan, menerangi jalan dengan senter. Semakin dalam mereka melangkah, semakin terasa udara dingin yang menyelimuti tubuh mereka. Mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengawasi setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, di ujung terowongan, mereka melihat sesuatu yang membuat mata mereka terbelalak. Di sana, di dalam kegelapan, ada sebuah ruangan besar dengan dinding yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kuno. Di tengah ruangan itu, ada sebuah peti kayu besar yang tampak seperti baru saja dikeluarkan dari tanah. Peti itu dihiasi dengan ukiran yang sangat detail,
seolah memancarkan aura misterius yang sangat kuat. "Ini, apa ini?" Mahmud berbisik, tak mampu menahan rasa takjub. Jamal mendekat, tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Jamal melangkah lebih dekat ke peti kayu itu, udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan mereka. Senter di tangan mereka bergetar, dan meskipun mereka berusaha tetap tenang, tubuh mereka seperti dipenuhi oleh ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Peti kayu itu, meskipun tampak biasa saja dari luar, memancarkan aura yang sangat kuat. Ukirannya yang halus dan rumit terlihat seperti sebuah simbol. Namun Jamal merasa seperti simbol-simbol itu mengisyaratkan sesuatu yang sangat buruk. "Ini pasti ada sesuatu di dalamnya," Mahmud berbisik, matanya terpaku pada peti itu. Jamal mengangguk pelan, namun tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mereka berdua tahu bahwa rasa penasaran yang mereka rasakan adalah bencana. Namun, ada sesuatu dalam diri mereka yang tak bisa menahan diri untuk membuka peti itu. Jamal akhirnya meraih tutup peti itu dengan hati-hati. Saat ia mencoba untuk membukanya, terdengar suara berderit yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu membuat mereka terkejut, seakan peti itu tak ingin dibuka. Tapi akhirnya, tutup peti itu terbuka, dan mereka berdua terdiam. Di dalam peti itu, bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Bukan harta atau benda berharga, melainkan sebuah benda besar berwarna hitam, berbentuk seperti batu runcing yang dilapisi dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di dinding ruangan tersebut. Namun, benda itu tidaklah diam. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Apakah itu hidup?" Mahmud bertanya dengan suara bergetar, matanya terbelalak. Namun, yang membuat mereka benar-benar takut adalah suara yang tiba-tiba terdengar dari dalam peti. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Namun suara itu sangat jelas dan memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. "Jamal, Mahmud, kalian telah membangkitkan sesuatu yang tak bisa dikendalikan." Keduanya terkejut, dan tubuh mereka membeku. Mereka melihat ke arah benda itu, dan mendapati bahwa benda itu kini telah berubah menjadi sebuah bentuk yang lebih besar. Sebuah sosok yang mengerikan, yang perlahan-lahan mulai muncul dari dalam peti. Sosok yang muncul dari dalam peti itu perlahan-lahan terangkat, menyembul keluar dengan gerakan yang sangat lambat, seolah-olah ia sedang bangkit dari tidur panjang yang sangat dalam. Suaranya, yang penuh dengan dengungan aneh, membuat Jamal dan Mahmud merasa seakan-akan dunia di sekitar mereka mulai runtuh. Mereka tidak dapat melihat jelas bentuknya, karena sosok itu dipenuhi kabut hitam yang mengelilinginya. Namun aura yang ditimbulkan sangat kuat, sangat gelap, dan sangat menakutkan. Setiap detik berlalu, rasa takut mereka semakin membesar. "Apa itu?" Mahmud berteriak dengan suara parau, tangannya gemetar saat ia memegang senter. Jamal, yang juga ketakutan, hanya bisa menatap kosong. Ia merasa seperti sedang terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Kemudian, dari dalam kabut hitam itu, muncul sebuah wajah besar, berkerut dan penuh dengan guratan-guratan tua yang terlihat seperti luka-luka mengerikan. Matanya yang terbuka lebar menyinari mereka dengan pandangan yang penuh kebencian. "Jamal, Mahmud." Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih kuat, lebih nyata, seolah-olah datang dari kedalaman yang sangat dalam. "Kalian telah membuka gerbang yang seharusnya terkunci selamanya." Mata mereka kini terfokus pada sosok itu. Wajah yang seakan datang dari dimensi lain. Wajah yang dipenuhi dengan kesakitan dan kekuatan yang melampaui segalanya. Mereka merasa seakan-akan dibawa ke dalam jurang kegelapan yang tak terelakkan. Sosok itu bergerak lebih dekat, dan suara gemuruh yang semakin keras membuat mereka hampir tak bisa bernapas. Ketakutan yang luar biasa mengguncang tubuh mereka. Jamal merasa kakinya tidak bisa digerakkan, seolah ada kekuatan yang menahannya. Sosok itu membuka mulutnya yang besar, mengeluarkan suara yang begitu dalam dan menakutkan, yang seolah ingin menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. "Sudah terlambat," suara itu bergema. "Kalian akan menjadi bagian dari kutukan ini." Pada saat itu, Jamal merasakan tubuhnya seperti terangkat dari tanah, seakan ada sesuatu yang menariknya. Mahmud, yang berada di sampingnya, mencoba meraih tangan Jamal, namun seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Jamal hanya bisa menatap kosong ke arah sosok itu,
yang kini semakin mendekat. Dalam ketakutan yang semakin mencekam, Jamal mencoba mengingat kembali apa yang dia pelajari tentang kekuatan yang menguasai masjid itu. Sesuatu dalam pikirannya mulai terhubung, seakan-akan ada petunjuk yang tersembunyi di antara semua kejadian aneh ini. "Mahmud!" Jamal berteriak, meski suaranya terengah-engah. "Ingat doa yang pernah kita pelajari. Doa itu, itulah kuncinya." Mahmud, yang masih terperangkap dalam ketakutan, mulai terisak. "Tapi, Jamal, bagaimana kita bisa bertarung melawan sesuatu seperti ini? Ini bukanlah hal biasa." "Doa. Kita harus berdoa." Jamal bersikeras. "Hanya dengan itu kita bisa melawan kekuatan ini." Mereka berdua mulai mengingat-ingat doa yang dulu pernah diajarkan oleh seorang guru agama mereka. Sebuah doa perlindungan dari segala kejahatan. Sosok itu semakin mendekat, dan wajahnya semakin jelas terlihat. Wajah itu penuh dengan penderitaan, seakan-akan terperangkap dalam siksaan yang tak pernah berakhir. Jamal dan Mahmud mulai merapal doa itu, perlahan namun pasti. Mereka merasakan getaran aneh di udara sekitar mereka. Semakin mereka mengucapkannya, semakin kuat rasa panas yang muncul di sekeliling mereka. Tiba-tiba, sosok itu terhenti, seolah tersentak oleh kekuatan yang datang dari doa mereka. Mata besar yang menakutkan itu mulai mengerjap, seolah tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. "Apakah kalian berani menentangku?" Suara itu bergema, kali ini lebih marah. "Kalian tak bisa menghentikan apa yang telah dimulai." Namun Jamal dan Mahmud tidak berhenti. Mereka terus mengulang doa itu, dengan lebih kuat dan lebih penuh keyakinan. Suara mereka semakin tegas, dan udara di sekitar mereka mulai terasa lebih ringan, seolah kutukan yang selama ini mengikat masjid itu mulai terangkat. Akhirnya, dengan sebuah teriakan yang mengguncang seluruh ruangan, sosok itu menghilang begitu saja, kabut hitam yang mengelilinginya tersapu angin, dan masjid yang sebelumnya penuh dengan kegelapan kini kembali tenang. Jamal dan Mahmud terjatuh ke tanah, kelelahan dan hampir kehabisan tenaga. Namun mereka bisa merasakan kedamaian yang mulai mengisi tempat itu. Mereka berhasil mengalahkan kekuatan jahat yang menguasai masjid. Dengan nafas yang berat, mereka berdua saling berpandangan. Kegelapan itu akhirnya hilang, namun mereka tahu bahwa mereka akan selalu ingat akan malam yang mengerikan itu. "Ini belum selesai, Jamal," kata Mahmud pelan. "Ada banyak hal yang belum kita pahami." Jamal mengangguk, merasakan beratnya kebenaran yang ada di dalam kata-kata itu. Mereka telah mengalahkan satu musuh, tapi masih banyak misteri yang tersisa di dunia ini. Dunia yang penuh dengan rahasia yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Namun untuk saat ini, mereka bisa merasakan kedamaian. Mereka bisa kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun mereka tahu bahwa perjalanan mereka untuk memahami dunia ini baru saja dimulai. Hikmah dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kesulitan dan ancaman yang tidak terlihat, kita harus selalu mengandalkan kekuatan doa dan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah 186. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap keadaan, baik dalam kesulitan maupun ketakutan, kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan doa yang tulus. Kekuatan doa adalah senjata yang paling ampuh, yang bisa mengubah keadaan dan menghilangkan ketakutan. Catatan, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, namun diambil untuk memberikan hikmah dan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau ada hal yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.